Hai Sobat Ceritaku, selamat datang di dunia kisah penuh makna dan misteri di Stories by Diana, tempat di mana cerita menjadi nyata. Dalam hidup, kita semua punya cerita yang terkadang indah, terkadang penuh misteri, dan tak jarang menyimpan rahasia yang mendalam. Untuk cerita pertama ini, aku akan menceritakan sebuah kisah yang sekarang banyak dibicarakan oleh masyarakat Turki dan diangkat ke media sosial. Di mana kisah ini adalah tentang seorang anak perempuan bernama Narin Kuran yang menghilang tiba-tiba lalu diketemukan tewas. Di mana tewasnya Narin dicurigai melibatkan seluruh anggota keluarganya. Di tengah suasana kota Diyarbakır yang sunyi di Turki, berita tentang kematian Narin Kuran mengguncang dan menimbulkan kesedihan yang mendalam. Gadis kecil berusia 8 tahun ini telah menghilang selama 19 hari sebelum akhirnya ditemukan tewas di aliran sungai. Namun, lebih dari sekedar kasus pembunuhan, kematian Narin berubah menjadi rangkaian misteri yang memaksa kita untuk merenungkan betapa kelamnya sisi dunia ini. Kisah ini bermula pada tanggal 21 Agustus 2024. Hari itu seperti biasa, Narin menghadiri kelas Quran di lingkungan Tafshan TP. Setelah kelas selesai, ia pergi keluar, mungkin menuju rumahnya atau mungkin hanya untuk bermain sejenak di jalanan yang sudah ia kenal. Namun pada hari itu, Narin menghilang begitu saja, meninggalkan keluarganya dalam kebingungan dan kecemasan. Berita kehilangan Narin segera menyebar. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Pasukan pencari, tim penyelamat, dan sukarelawan menyisir setiap sudut kota Diyarbakır. Ladang, sungai, dan bebatuan di sepanjang jalan diperiksa dengan teliti. Sebagai bagian dari penggeledahan, semua rumah di desa Narin tinggal digeledah. Lalu pada tanggal 8 September 2024, pencarian yang melelahkan itu berujung pada kenyataan yang menyakitkan. Tubuh Narin ditemukan di sebuah aliran sungai, masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat ia menghilang. Misteri pun semakin menebal. Pihak berwenang segera memulai penyelidikan yang mendalam, memeriksa setiap jejak dan bukti yang mungkin membawa kebenaran ke permukaan. Pada saat itulah mereka mulai menahan beberapa anggota keluarga Narin, termasuk saudaranya yang berusia 18 tahun, Ege. Ada bekas gigitan di lengannya yang tampak mencurigakan. Dalam keterangannya, Ege dirujuk ke Institut Kedokteran Forensik di Istanbul. Namun laporan forensik menunjukkan bahwa bekas gigitan tersebut bukan milik Narin. Salah satu bekas gigitan itu milik Ege sendiri. Tetapi bekas gigitan lainnya tidak diketahui milik siapa. Rasa misterius dan ketidakjelasan terus menghantui kasus ini. Dan meskipun Ege akhirnya dibebaskan, keraguan tetap ada di benak banyak orang. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi petunjuknya seolah kabur, seakan ditutupi oleh kabut ketakutan. Dalam proses penggeledahan dan penyelidikan, tersangka lain yang menjadi sorotan adalah paman Narin, Salim Kuran. Pada hari ke-13 pencarian, Salim yang merupakan kepala desa Tafshan TP menunjukkan perilaku mencurigakan. Selama interogasi, pernyataannya seringkali kontradiktif dan ditemukan bahwa ia telah menghapus riwayat panggilan dan pesan di ponselnya. Ketika bukti DNA Narin ditemukan di mobilnya, Salim mengaku tidak pernah memasukkan Narin ke dalam mobil tersebut dan tidak tahu bagaimana DNA-nya bisa berada di sana. Ia berusaha memberikan alasan bahwa kendaraan seringkali terbuka ketika ia berada di rumah. Namun semakin banyak kebohongan yang terungkap. Catatan perjalanan mobil Salim pada hari kejadian juga telah dihapus, menambah kecurigaan bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih kelam. Lebih mengejutkan lagi, seorang pria bernama Nevzat Bahtiar yang ditahan dalam kasus ini membuat pengakuan yang mengguncang. Ia mengungkapkan bahwa Salim Kuran menawarinya uang sebesar 200.000 lira untuk menghancurkan tubuh Narin. Dengan suara bergetar, Nevzat menceritakan detail mengerikan tentang bagaimana ia dan Salim mengambil tubuh Narin, memasukkannya ke dalam karung dan membawanya ke tepi sungai. Kami mengambil anak itu dengan dibungkus selimut dan dimasukkan ke dalam karung bersama-sama, ujarnya. Saat ia meninggalkan karung di tepi sungai, ia merasa dihantui rasa bersalah. Bagaimana mungkin ada manusia yang tega melakukan hal seperti ini pada seorang anak kecil yang tidak berdosa?
Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa keluarga Naren sendiri tampaknya terlibat dalam misteri ini. Sebanyak 22 tersangka ditahan, termasuk ayahnya, Arif Quran, dan ibunya, Yüksel Quran. Apakah pembunuhan ini adalah hasil dari rencana jahat yang disusun oleh orang-orang terdekat Naren? Atau ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang disembunyikan? Sementara itu, laporan otopsi yang diajukan oleh para ahli kedokteran forensik tidak memberikan jawaban yang jelas. Tubuh Naren mengalami pembusukan serius, sehingga sulit untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Tidak ada luka tembak atau luka akibat benda tajam yang ditemukan, dan tanda-tanda pendarahan internal pun tidak terlihat. Seakan kematian Naren hanyalah bagian dari bayangan kelam yang terus melingkupi kasus ini. Ketika kenyataan semakin sulit dipahami, fakta lain muncul ke permukaan. Terungkap bahwa kakak perempuan Naren, Tulin Quran, meninggal secara misterius pada tahun 2009. Dalam laporan rumah sakit, Tulin dilaporkan meninggal akibat penyakit tanpa tanda-tanda trauma pada tubuhnya. Namun, dengan apa yang terjadi pada Naren, masyarakat mulai bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara kematian Naren dan kakaknya? Apakah ada rahasia kelam yang bersembunyi di balik tragedi ini? Jika kepala kejaksaan menemukan sesuatu yang mencurigakan, makam Tulin mungkin akan dibuka untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah rangkaian pengungkapan ini, bahkan pengacara Salim Goran memutuskan untuk menarik diri dari kasus tersebut. Seda Togrul, pengacaranya, dalam pernyataannya mengungkapkan bahwa ia merasa tak sanggup lagi membela Salim sebagai seorang ibu. Ia memilih untuk mengikuti kasus ini sebagai warga negara yang menginginkan keadilan, meninggalkan posisinya sebagai pembela terdakwa. Kematian Naren menjadi lebih dari sekedar kehilangan seorang anak. Ini adalah gambaran kegelapan, misteri, dan pengkhianatan yang mendalam. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil bisa menjadi korban dari mereka yang harusnya menjaganya? Masyarakat Turki bersatu dalam duka dan kemarahan. Di media sosial, seruan untuk keadilan menggema. Banyak yang menuntut hukuman mati dikembalikan, khususnya untuk kejahatan yang melibatkan anak-anak. Mungkinkah kebenaran akan terungkap suatu hari nanti? Ataukah kisah ini akan tetap menjadi misteri selamanya? Meninggalkan bekas luka yang dalam pada ingatan mereka yang mengasihi Naren. Yang jelas, suara Naren yang dulu penuh keceriaan, kini telah membisu, dan bayangan kematiannya akan terus menghantui siapapun yang mendengarnya. Itulah cerita kita kali ini. Setiap kisah selalu memiliki makna, pelajaran, dan mungkin rahasia yang tersimpan di dalamnya. Jika kamu merasakan kesedihan dan empati yang mendalam dengan kisah Naren Goran, jangan lupa untuk memberikan like, share, dan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lewatkan kisah-kisah selanjutnya yang akan membawamu lebih jauh ke dalam dunia penuh misteri dan emosi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Stories by Diana, tempat di mana cerita menjadi nyata.